Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah pengajian Karina rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah nikmat, diberikan oleh Allah sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa menggerakkan tangan kita dalam menghadiri majelis ilmu yang kita laksanakan sekarang. Meskipun memang yang namanya menghadiri majelis ilmu itu agak sulit sekarang nggih ibu-ibu nggih. Semangatnya kadang turun, semangatnya kadang tinggi, kadang sedang futur, banyak pekerjaan, mungkin banyak agenda-agenda, tapi alhamdulillah panjenengan masih diberikan keistiqomahan, masih diberikan hidayah, diberikan pilihan oleh Allah dalam menghadiri majelis yang sangat mulia ini. Kalau saya pribadi sebetulnya mboten napa-napa, Bu. Saya kalau diranting nggih, kebetulan saya di Kertek. Ngaji mungkin kalau jamaahnya 3 orang, 5 orang itu sudah biasa. Setiap minggu kadang kan saya ke ranting nggih, ke mana? Ke daerah Tempel, ke Masjid Bundar itu. Yang ngaji cuma 3, kadang cuma 5 nggih mboten napa-napa, enggak masalah. Ngaji itu enggak harus banyak kok nggih, Bu. Yang penting hadir, belajar bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan itu berkah. Nah, agar ilmu itu berkah, Bu, agar ilmu yang kita dapatkan ini berkah, setidaknya menurut para ulama, yang pertama niatnya harus betul. Ibu-ibu datang dari rumah ke Masjid Al-Arqam ini, kira-kira niatnya napa, Bu? Napa, Bu, niatnya? Mencari ilmu, Maka harus betul-betul dalam hati bismillah dari rumah kita niatkan untuk mencari ilmu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan itu memang nempel. Boten mirengake pengajian yang disampaikan Ustadz ketika di sini masuk telinga kanan. Tapi setelah keluar dari masjid, keluar telinga kiri. Kalau waktu di pengajiannya hafal, eling, tahu apa yang disampaikan, tapi setelah keluar dari masjid sampai rumah lupa lagi. Nah, inilah salah satu dari ilmu yang tidak berkah. Ilmunya tidak senantiasa ada dan kemudian terus berkembang. Kalau kata para ulama yang dimaksud dengan berkah itu ziyadatul khair wa namamuhu. Bertambahnya kebaikan dan terus-menerus kebaikan itu akan ada. Nah, ilmu yang berkah itu gimana? Ilmu yang terus ada, tidak hilang. Yang saya sampaikan mungkin nanti akan panjenengan ingat-ingat terus. Panjenengan praktekan, bahkan panjenengan sampaikan kepada yang tidak hadir di sini. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu yang berkah. Maka mari niatkan bismillah kita pada pagi hari ini
menuntut ilmu, tholabul ilmi, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah nikmat yang banyak yang telah Allah berikan itu, ibu-ibu, kita syukuri, eh, kita syukuri, kemudian kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan semaksimal mungkin dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tak lupa pula salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Baik ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang golongan yang selamat. Jadi kalau ada golongan yang selamat, berarti ada juga golongan yang tidak selamat. Nah, hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, dan hadis ini memang salah satu dari nubuah. Oke, terima kasih. Jadi salah satu dari nubuah Rasulullah itu, ibu-ibu, adalah Rasulullah tahu sesuatu yang akan terjadi kelak di akhir zaman. Misalkan ada sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan, la tuftahannal Konstantiniyah wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu zalikal jais. Rasulullah mengatakan, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik dari pemimpin itu adalah pemimpinnya. Wa ni'mal jaisu dalikal jais, dan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukannya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ini, ibu-ibu, itu keadaan muslim belum ada tanda-tanda untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena di zaman Rasulullah, Konstantinopel itu dilihat kota yang paling mewah, yang paling hebat, yang paling gemerlap. Ya. Sehingga para sahabat itu, kira-kira bisa nggak ya Konstantinopel itu ditaklukkan. Tapi alhamdulillah itu, ketika tahun 1453, ada seorang pemimpin dari Turki Utsmani yang bernama Muhammad Al-Fatih, dengan pasukan Janissary-nya, pasukan khususnya. Pasukannya ini dilatih untuk melakukan amalan-amalan ibadah tertib, amalan sunnah, sholat tahajud, puasa, dan lain sebagainya. Akhirnya berhasil ditaklukkan. Sabda Rasulullah yang diucapkan pada sekitar tahun 7 Masehi, ternyata bisa terjadi betul pada tahun 15 Masehi. Ini salah satu nubuah Rasulullah. Karena memang Rasulullah seorang nabi yang tahu sesuatu yang akan terjadi. Misalkan contoh yang lain, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Hasan cucu Rasulullah, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, beliau adalah Sayyidu Sababil Jannah, tuan para pemuda di surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, in ya'ish sayuslih bainat ta'ifataini minal muslimin. Kalau dia itu nanti hidup, dia akan mendamaikan dua golongan orang Islam yang sedang bertikai. Dua golongan Islam yang sedang musuhan. Dan ternyata sabda Rasulullah yang ini pun juga benar, ibu-ibu. Jadi ketika zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi pergolakan, ya, ada permusuhan antara golongan Ali dan juga golongan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pergolakan ini disebabkan karena ketika Utsman bin Affan itu meninggal, yang orang-orang Syiah kalau dulu itu pengikut Ali disebut dengan Syiah. Orang Syiah yang asli dulu, mereka menginginkan agar Ali bin Abi Thalib segera dibaiat menjadi seorang khalifah, menggantikan Utsman bin Affan.
Akan tetapi dari golongan Muawiyah bin Abu Sufyan, mereka tidak mau. Ya. Mereka menghendaki, nanti dulu sabar. Ini loh, pembunuhnya Utsman bin Affan ini dicari dulu. Dicari, dihukum dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita musyawarah bareng-bareng. Kira-kira siapa yang patut, yang pantas menjadi seorang khalifah. Nah, akhirnya itu sampai ada perang itu, Ibu. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Bahkan istrinya Rasulullah sendiri, Aisyah itu ikut juga, ikut dalam peperangan kelompoknya Muawiyah. Nah, yang sering kita sebut, kita dengar mungkin ada namanya perang Jamal, perang onta, karena waktu itu Aisyah naik onta. Nah, dari sinilah akhirnya terjadi pergolakan, perpecahan antara dua kelompok, yang kemudian salah satu dari anak Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan dengan rela hati ikhlas melepaskan kekhalifahan. Karena Ali meninggal, kemudian Hasan dijadikan sebagai seorang khalifah, tapi Hasan rela, ya udah nggak apa-apa lah, monggo. Saya siap untuk melepas kekhalifahan ini, monggo Muawiyah jenengan yang jadi seorang pemimpin. Akhirnya damai dan Muawiyah menjadi seorang pemimpin. Tapi memang setelah itu banyak terjadi konflik, banyak terjadi pengkhianatan. Ya, dulu kan mengatakan ada perjanjian di situ. Nanti kalau misalkan Muawiyah sudah meninggal, maka kepemimpinan itu balik lagi ke Hasan. Tapi ternyata tidak, kemudian diwariskan ke anaknya, Yazid bin Muawiyah. Nah, dan banyak terjadi konflik-konflik di situ. Nah, artinya balik lagi ke tadi bahwa hadis ini pun mengindikasikan bahwa perkataan Rasulullah itu betul. Perkataan Rasulullah benar. Inilah salah satu nubuah. Maka di hadis yang akan saya bacakan, ini juga tentu akan terjadi. Ya. Kita harus yakin bahwa hadis yang mengatakan ada kelompok yang selamat, ini juga benar terjadi. Hadisnya ini banyak sekali riwayat-riwayat, ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, ada Imam Ahmad, juga ada Ad-Darimi dan lain sebagainya. Hadisnya mengatakan an Abi Amirin Al-Hauzani Abdullah bin Luhayyi an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina sintaini wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Hadis dari Abu Amir Al-Hauzani, Abdullah bin Luhai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya ia pernah berdiri di hadapan kami, jadi Muawiyah berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian ia menyampaikan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda. Jadi Muawiyah mempraktekkan apa yang pernah Rasulullah praktekkan di hadapan para sahabat. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab terpecah menjadi 73 golongan. Dan sesungguhnya umat ini, yaitu umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Adapun yang 72 akan masuk neraka. Sintani wasab'una finnar. 72 golongan akan masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan saja yang akan masuk surga. Siapa itu? Wahyal jamaah, kata Rasulullah, yaitu al-jamaah. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, wakila ya Rasulullah mandalik. Siapa itu? Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku.
Nah, hadis ini banyak riwayat yang menceritakan dan insya Allah sahih ya. Baik, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Maka dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang nanti di akhir zaman umat Islam ini akan terpecah belah. Banyak golongan-golongan, banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tapi sebetulnya dia itu keluar dari al-jamaah tadi. Kalau bahasa sekarang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Banyak sekali kelompok-kelompok yang ia ngaku Islam, yakin akan keislamannya, tapi sebetulnya dia tidak mencerminkan Islam. Mungkin kalau kemarin-kemarin panjenengan mengikuti kasus Az-Zaitun, ya. Kemarin ada Az-Zaitun, pondok yang besar, lumayan besar. Kemudian di mana di situ mengajarkan ajaran-ajaran syariat Islam yang agak sedikit aneh gitu, menyimpang. Misalkan sholat itu dengan berjarak, dengan ada kursi di sampingnya. Social distancing padahal sudah tidak corona itu. Kemudian di soft yang depan pun ada yang perempuan itu. Antara laki-laki sama perempuan nyampur gitu. Bahkan bukan hanya itu, ada juga yang non muslim. Ada non muslimnya juga di soft ketika melaksanakan sholat. Kemudian ajaran yang lain, misalkan seorang perempuan boleh untuk berkhutbah Jumat, boleh mengucapkan salam Yahudi itu, salam, padahal itu salamnya orang Yahudi. Nah, banyak sekali penyimpangan. Dan Az-Zaitun ini ya, dia pun meyakini bahwa ini Islamnya betul. Ini Islam, saya Islam, ini ajaran saya itu. Dan ada dalilnya, katanya seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu, di akhir zaman ini memang kita harus berhati-hati, ibu-ibu. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan dalam golongan-golongan yang sesat ini. Golongan-golongan yang merasa bahwa dia itu benar, merasa bahwa menjalankan syariat Islam dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sebetulnya ternyata ajaran-ajaran yang dibawa ini jauh dari ajaran-ajaran Islam. Hati-hati, karena bahkan ternyata di Jawa ini pun banyak, Bu. Mungkin kalau yang baru terekspor ya, yang baru kita ketahui mungkin dari Az-Zaitun, tapi sebetulnya di daerah-daerah yang lain pun ternyata banyak. Bahkan pernah itu MUI melakukan sebuah penelitian di Jawa Barat saja, itu ada sekitar 100 aliran-aliran yang menyimpang di Jawa Barat itu. Belum di Jawa Tengah, belum di Jawa Timur. Maka memang harus hati-hati. Kita harus benar-benar belajar, paham ajaran Islam, paham syariat Islam, sehingga kita tidak ikut-ikutan golongan-golongan yang menyimpang itu. Nah, agar kita tahu mana golongan yang menyimpang, mana golongan yang tidak menyimpang, maka kita bisa melihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI atau kita kenal dengan Majelis Ulama Indonesia ini di tahun 2007 mengeluarkan fatwa tentang kriteria aliran yang sesat. 10 kriteria aliran sesat. Nah, fatwa ini dikeluarkan sebagai respon juga. Di tahun 2007 itu ada aliran-aliran sesat yang bermunculan. Tujuannya agar umat itu bisa memilah. Oh, berarti kalau misalkan yang aliran ini termasuk dari 10 kriteria ini, salah satunya saja, maka dia termasuk golongan yang menyimpang, golongan yang sesat. Nah, 10 itu apa saja? Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Menurut MUI, aliran sesat, sebuah kelompok dikatakan sesat, yaitu ketika mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman wonten pinten, Bu? 6, ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa, Bu? Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Yang pertama apa? Kepada Allah. Yang kedua? Yang kedua apa? Malaikat. Yang ketiga?
kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari akhir, yang keenam qada dan qadar. Nah, kadang dulu waktu SD hafal nggih, Bu. Waktu sekolah hafal nggih. Sekarang sampun kesupen nggih. Mboten pernah dipelajari mulai. Nah, yang pertama, aliran dikatakan sesat ketika mengingkari rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah jelas. Kalau ada sebuah aliran yang ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap sifat-sifat Allah, ingkar terhadap asmaullah, nama-nama Allah, maka ia termasuk aliran yang sesat, sudah jelas. Iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Kalau ada kelompok-kelompok yang tidak meyakini malaikat, padahal di dalam ajaran kita, ajaran Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin bahwa Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang membantu dalam mengurus urusan yang ada di dunia ini. Misalkan ada malaikat yang bertugas memberi rizki, malaikat yang menyampaikan wahyu, menjaga surga, neraka, mencatat amal manusia baik dan buruk, menanya manusia di alam kubur, dan seterusnya. Kita yakin itu harus. Orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini para malaikat. Nah, maka ketika ada kelompok yang mengingkari, tidak percaya dengan malaikat, apa sih malaikat? Nggak ada. Itu cuma dongeng katanya misalkan. Maka dia termasuk golongan yang sesat. Kelompok yang sesat. Atau yang ketiga, mengingkari kitab-kitab Allah. Allah menurunkan 4 kitab. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan itu diturunkan oleh Allah langsung kepada para nabi. Kita sebagai orang Islam pun harus meyakini 4 ini, Bu. Jadi kita tidak bisa meyakini Al-Quran saja. Kita tidak yakin tentang Injil misalkan. Kita tidak yakin dengan Taurat, kita tidak yakin dengan Zabur. Maka kita pun termasuk orang yang sesat. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah menurunkan kepada para rasulnya, dan kita harus mengimani itu. Kemudian iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul. Kalau yang kita kenal ada 25 nama nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Musa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25 nabi. Dan itu kita harus percaya. Dari sejak Nabi Adam kita ada cerita Nabi Adam itu dulunya di surga, kemudian diturunkan oleh Allah ke dunia. Itu harus percaya kita. Meskipun memang kayak nyuwun sewu ya, kayak dongeng ya, Bu. Masa sih di surga, kemudian sudah di surga karena terbujuk oleh rayuan setan, akhirnya makan buah khuldi, kemudian diturunkan ke dunia. Masa ya betul ya. Kadang kan kalau kita pikir-pikir kayak cerita gitu nggih. Tapi sebetulnya itu benar. Dan kita harus percaya. Misalkan ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Dengan cerita mukjizatnya, masa ya orang dibakar kok tidak kebakar. Ada orang karena seorang nabi yang merusak seluruh berhala-berhala, ditangkap oleh kaumnya, dibakar, ternyata tidak kebakar. Masa itu beneran? Kalau kita pikir secara logika, itu tidak masuk akal. Masa ya betulan? Tapi ternyata itu memang dikabarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Dan kita harus percaya itu. Artinya bahwa nabi-nabi yang kita kenal, 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu harus kita imani. Jangan sampai kita tidak mengimani satu nabi saja. Misalkan. Maka ketika kita menemukan kelompok yang lain yang tidak mengimani nabi, rasul, maka dia termasuk kelompok yang sesat.
Kemudian yang keempat, Allah, malaikat, kitab, rasul. Yang kelima, yaitu hari akhir, hari kiamat. Sekarang sedang berkembang Ibu-ibu bahwa hari akhir, hari kiamat itu tidak ada. Banyak kelompok-kelompok yang mereka tidak percaya Tuhan, ateis ya. Mereka menyanggah apakah memang ada hari kiamat itu. Bahkan bukan hanya kiamat, Tuhan saja mereka bantah. Apakah memang ada Tuhan itu di dunia ini? Buktinya Allah itu ada apa? Mana sih Allah nggak ada? Mereka menyangka seperti itu. Apakah memang manusia setelah meninggal dunia sudah hancur lebur, maka akan dibangkitkan kembali, akan dihitung amalnya. Kemudian yang baik akan masuk surga, yang buruk akan masuk neraka. Apakah memang ada? Sekarang banyak berkembang. Dan ternyata di kampus-kampus pun, di kampus-kampus yang besar, pemahaman-pemahaman seperti ini banyak berkembang. Khususnya orang-orang yang salah dalam mempelajari filsafat. Makanya kan dulu pernah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah itu, beliau mengharamkan filsafat. Kenapa bisa sampai mengharamkan filsafat? Karena banyak ajaran-ajaran filsafat yang bersifat ketuhanan itu yang menyimpang. Nah, akhirnya dari sekarang pun orang-orang yang belajar filsafat yang salah itu ibu-ibu, mereka pun akhirnya juga ikut-ikutan menafikan Tuhan, menafikan agama, ajaran agama, dan lain yang sebagainya itu. Nah, padahal yang namanya hari akhir sudah dikabarkan oleh Allah akan betul-betul terjadi. Seluruh manusia di dunia ini sejak Nabi Adam sampai hari akhir akan dibangkitkan lagi oleh Allah, akan dihisap amalnya, akan ditimbang amalnya, akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan akan yang terakhir dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ataupun neraka sesuai dengan amalnya. Kita harus yakin itu. Yakin sepenuh hati. Karena ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti itu. Maka ketika ada kelompok, ada orang yang tidak percaya, maka kita katakan bahwa itu adalah kelompok yang sesat. Harus dengan mantap kita katakan mereka adalah kelompok yang sesat. Kemudian yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, takdir Allah. Bahwa kita hidup di dunia ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah sudah tulis di sebuah kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ditulis, bahkan hari ini, hari Ahad tanggal 10 jam 9:47, saya dan jenengan berkumpul di Masjid Al-Arqam ini sudah tertulis. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita di sini, kita ngaji bareng. Saya memberikan materi ke jenengan, jenengan mendengarkan, itu sudah tertulis, Bu. Dan kita harus yakin itu. Segala sesuatu di alam semesta ini sudah tertulis, sudah tertakdirkan oleh Allah. Maka ketika ada orang yang mengatakan tidak, kata siapa? Kita hidup di dunia itu ya terserah kita. Allah itu tidak ada ikut campurnya. Kalau kita dapat rezeki itu semuanya datang dari kita sendiri misalkan. Saya sugih ya ini hasil kerja keras. Saya sehat ya ini hasil dari saya sering olahraga misalkan. Nah ini pemahaman yang salah. Karena itu semua adalah takdir dari Allah. Panjenengan punya rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, mobil, punya anak, suami yang sekarang, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah ditakdirkan. Maka kita harus yakin itu. Dan ketika tidak meyakini tentang takdir Allah, tidak meyakini tentang qada dan qadar, maka kita katakan bahwa dia atau kelompok tersebut adalah kelompok yang sesat. Ya, gitu nggih, Bu. Jadi yang pertama, salah satu dari kriteria kelompok yang sesat adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, Bu. Yang pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji. Seorang harus syahadat jelas, yang kedua sholat. Kalau ada yang menganggap sholat itu mboten wajib, ngapain sholat? Ora usah. Mboten usah. Karena sekarang ternyata ada
pemahaman yang mengatakan bahwa antara dia dengan Allah itu sudah menyatu. Jadi kalau di Jawa itu disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Pernah dengar nggak Bu? Manunggaling kawula Gusti. Itu pemahaman yang mengatakan bahwa antara seseorang dengan Allah, dengan Tuhan itu menyatu. Kalau orang sudah mencapai derajat makrifah, derajat paling tinggi dalam ajaran sufi, dia sudah tidak ada kewajiban untuk beribadah. Mboten wonten kewajiban sholat, mboten wonten kewajiban puasa, haji, zakat. Itu udah nggak ada. Buat apa ibadah? Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi nggak perlu ibadah. Nah ini pemahaman yang salah. Tidak ada seperti itu. Bahkan seorang nabi pun Rasulullah Muhammad SAW, seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga pun masih beribadah. Nabi masih sholat, masih zakat, puasa, haji. Apalagi kita, yang banyak dosanya, banyak maksiat di dunia, otomatis tidak ada. Ajaran-ajaran sudah menyatu dengan Tuhan, ajaran yang seperti itu tidak ada. Maka yang ketika ada orang mengingkari sholat, maka dia adalah golongan atau orang yang sesat. Ketiga, zakat. Zakat itu wajib dalam Islam. Kita diperintahkan untuk zakat. Ketika kita mampu, setiap 1 tahun sekali, di akhir bulan Ramadan ada zakat fitrah. Dengan membayar 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau di Indonesia karena beras, menggunakan beras. Kalau di Arab sana misalkan menggunakan gandum, menggunakan gandum. Atau juga ada zakat mal, zakat harta. Kalau kita punya pertanian, kita punya ladang, misalkan Wonosobo kan banyak yang menjadi seorang petani. Maka ketika panen, hasil panennya itu mencapai nisab, mencapai takaran, maka harus dizakati. Atau misalkan panjenengan punya emas, kalau mencapai 85 gram dan itu sudah berlalu selama 1 tahun, jenengan simpen 1 tahun emasnya, maka harus wajib zakat. Atau zakat profesi, sekarang di zaman modern sekarang ada namanya juga zakat profesi. Seorang guru, seorang dokter, kalau penghasilannya di total kok mencapai nisabnya, maka juga harus wajib zakat dan yang lainnya. Nah ini wajib. Seluruh umat Islam dibebankan oleh Allah untuk membayar zakat. Maka ketika ada yang berpendapat tidak wajib zakat, zakat itu nggak wajib kok. Kalau misalkan mau monggo, kalau mboten mboten napa-napa misalkan. Maka ini kita katakan sesat. Golongan sesat, orang yang sesat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta orang muslim itu sebagai sedekah, sebagai zakat. Kita harus percaya itu. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa ini juga wajib. Puasa Ramadan tentunya. Seluruh umat Islam yang sudah balik, yang berakal, yang mukallaf, maka diberi beban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada alasan. Kecuali memang kalau sakit, sakitnya itu parah di rumah sakit dan harus minum obat, maka diberikan kebolehan untuk tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain. Atau sedang safar, sedang bepergian, perjalanan, misalkan panjenengan ibu-ibu dari Wonosobo pergi ke Jakarta, maka boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain, diberikan rukhsah. Maka ketika kita tidak ada alasan apapun itu, wa in kuntum fi safarin, kalau kita tidak dalam keadaan safar au marad atau sakit, maka harus berpuasa. Dan ketika kita mengatakan puasa itu tidak wajib, terang-terangan menentang puasa, maka kita termasuk orang yang sesat. Dan kalau ada golongan yang seperti itu, maka itu adalah golongan-golongan yang sesat.
Kemudian yang kelima yaitu haji. Haji bagi yang mampu, yang diberikan oleh Allah kemampuan baik itu fisik maupun finansial. Kalau sekarang daftar haji, kemarin teman saya baru bulan Agustus kemarin daftar haji, itu nunggunya sampai 31 tahun di Wonosobo. Lamanya luar biasa. Kemarin ngambil kursi itu 25 juta, daftar ke Kementerian Agama, lewat bank dulu, kemudian disalurkan ke Kementerian Agama, di jalan ke Banjarnegara itu. Setelah 2 hari disuruh ngecek, coba nanti dicek 2 hari lagi, kira-kira tahun berapa? Itu tahun 2054 atau berapa? 2054 baru berangkat. Memang udah lumayan, sekarang itu udah lama sekali di Jawa ya. Maka kalau kita telat daftarnya udah umur-umur tua nggih, ya semakin lama nggih Bu, semakin kekuatan, tenaga, kesehatan juga semakin menurun. Maka sekarang memang banyak dari anak-anak muda itu yang sudah buka rekening haji, Bu. Di umur-umur muda itu sudah buka rekening haji. Daftar di bank berapa. Nanti kalau sudah ada juga dana talangan haji, nggih. Dana talangan haji jenengan nanti itu sistemnya kayak arisan gitu ya. Bareng-bareng nanti dalam waktu berapa tahun jenengan nanti mengangsur. Bisa daftarnya sekarang, tapi ini memang nanti bayarnya mengangsur berapa tahun angsurannya. Entah itu 20 tahun, entah itu 10 tahun, dan seterusnya. Karena memang cepat-cepatan itu, karena 10 tahun lagi kemungkinan menunggunya pun semakin lama itu, Bu. Bisa sampai 40 tahun, bisa sampai 50 tahun. Karena semakin banyaknya orang-orang yang ada keinginan untuk pergi ke Mekah haji. Nah, maka ketika balik lagi dalam tadi ya, ada orang yang tidak meyakini haji, ada orang yang mengingkari kewajiban haji bagi yang mampu, maka orang tersebut kita katakan sesat. Kita harus tegas mengatakan bahwa orang tersebut adalah sesat. Nah, itu yang pertama menurut MUI tentang kriteria aliran yang sesat. Kemudian yang kedua, ya, yang dimaksud dengan aliran yang sesat yaitu meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Misalkan ya, ada pemahaman bahwa tadi yang saya sebutkan Allah itu bisa menyatu. Allah itu bisa bergabung dengan makhluk. Nah, ini akidah atau pemahaman yang menyimpang. Atau ada pemahaman juga yang kita mungkin sering dengar di kalangan orang-orang Syiah, bahwa yang berhak menjadi seorang pemimpin setelah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, misalkan. Ini akidah yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa yang maksum, yang boleh diambil ilmunya adalah dari golongan Ali dan keturunan-keturunannya. Kalau di Syiah ada namanya Imam 12 Imam, Isna Asyariyah. Di mana imam-imam ini mereka adalah imam yang maksum, mereka terbebas dari dosa, dan kita hanya boleh mengambil ilmu dari mereka. Ini penyimpangan dalam akidah. Karena tidak ada manusia selain Nabi yang maksum, yang terbebas dari dosa. Itu enggak ada. Seluruh manusia pasti melaksanakan dosa, pasti melakukan dosa. Bahkan sampai ustadz pun, sampai kiai pun, sampai yang dikatakan wali pun, waliullah pasti melaksanakan dosa, melakukan dosa. Yang maksum hanya Rasulullah. Ini pemahaman akidah yang menyimpang. Maka ketika ada kelompok yang berpaham seperti itu, maka kita dengan tegas harus mengatakan bahwa mereka ini adalah kelompok yang sesat. Kita harus menjauhi. Jangan sampai ikut-ikutan dalam kelompok mereka. Itu yang kedua.
Kemudian golongan yang sesat yang ketiga adalah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum Watsmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Muhammad, aku sudah sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama kita, agama Islam itu sudah sempurna. Sudah tidak ada wahyu lagi yang turun. Maka ketika ada orang yang ngaku-ngaku dapat ilham, dapat wahyu dari Allah, dapat wangsit, kalau dalam bahasa Jawa, maka itu adalah suatu kebohongan. Ada wali, ngaku-ngaku ustadz, dapat wahyu. Ini saya dapat wahyu dari Jibril, dapat wahyu dari Allah. Lewat mimpi misalkan. Maka ini golongan yang keliru, golongan yang sesat. Karena tidak ada ibu-ibu. Di dalam Islam, wahyu ataupun ajaran-ajaran baru yang muncul setelah Rasulullah wafat. Tidak ada. Karena Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Rasulullah itu penutup para nabi dan rasul. Ya. Jadi harus hati-hati. Kalau ada yang meyakini seperti itu, maka mereka adalah golongan yang sesat. Kemudian yang keempat, mengingkari otentitas dan kebenaran Al-Quran. Golongan dikatakan sesat ketika dia mengingkari otentitas atau keaslian dan kebenaran isi Al-Quran. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Mereka meyakini bahwa Al-Quran ini semuanya adalah hasil dari budaya Arab pada waktu itu. Yakin bahwa, percaya bahwa Al-Quran ini adalah karangan seorang yang bernama Muhammad. Maka ketika ada yang seperti itu, atau mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, mengingkari bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk golongan yang sesat. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Jika engkau itu ragu terhadap apa yang aku wahyukan ini Al-Quran, ragu terhadap keaslian Al-Quran, ragu bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan, maka coba buat satu surat yang semisal Al-Quran. Allah menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran. Tapi sampai sekarang itu tidak ada. Tidak ada yang bisa mengarang kitab seperti Al-Quran. Dalam segi keindahannya, dalam segi bahasanya, segi balaghahnya, segi sastranya. Makanya kan dulu orang-orang Arab ketika mendengar Al-Quran mereka langsung takjub. Salah satunya Umar bin Khattab. Ketika mendengarkan adiknya membaca surat Toha, dia langsung ternyuh. Kok ada ucapan seperti syair yang merdu, yang bagus. Dalam susunan-susunan katanya itu bagus. Kalau panjenengan belajar tentang ulumul Quran, di situ ternyata ketika kita bedah Al-Quran, susunan-susunan nadanya, susunan-susunan kalimatnya memiliki arti. Bahkan per huruf pun itu memiliki arti. Memiliki keutamaan di situ. Maka ketika Umar mendengarkan adiknya membaca Al-Quran, dia langsung ternyuh. Oh, kalau ini karangan orang kayaknya nggak mungkin. Nggak ada yang bisa mengarang sesuatu atau kitab atau syair sebagus ini. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka sekarang pun juga sama. Ya. Ketika ada orang yang tidak mempercayai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Allah, maka kita katakan dengan tegas, dia atau golongannya itu termasuk golongan yang sesat. Dan kita harus menjauhinya. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tidak mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Melakukan penafsiran Al-Quran
tidak mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran ini memang ada kata-kata yang masih mujmal. Atau dalam bahasa ulumul Qur'annya itu disebut dengan global. Jadi masih membutuhkan penafsiran atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Maka para ulama yang ahli tafsir, ulama misalkan ada Imam Ibnu Katsir, Al-Maraghi, At-Tabari, Al-Qurtubi, ya. Dalam di Indonesia ada Quraisy Shihab, ada Buya Hamka, ada Hasbi As-Siddiqi, dan ulama-ulama tafsir yang lain. Mereka mencoba menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi ada kaidah-kaidahnya di situ. Dan ketika ada kelompok yang menafsirkan Al-Quran secara serampangan, kelompok menafsirkan Al-Quran sesukanya sendiri tanpa kaidah-kaidah tafsir, maka dia adalah kelompok yang sesat. Nah, misalkan Az-Zaitun tadi, Ibu. Ketika ditanya, kenapa kok perempuan itu boleh dalam memberikan khutbah Jumat? Dia mengatakan, loh di dalam Al-Quran ada al-mu'minuna wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Orang mukmin laki-laki dengan orang mukmin perempuan. Orang muslim laki-laki dengan orang muslim perempuan. Katanya seperti itu. Jadi kalau memang anak laki-laki sama perempuan itu disebutkan oleh Allah berbarengan, apa yang dibolehkan oleh laki-laki maka boleh juga berarti di perempuan. Kalau laki-laki boleh jadi khotib Jumat, maka perempuan pun boleh. Laki-laki boleh menjadi imam sholat, berarti perempuan pun boleh. Ini tidak mengikuti kaidah tafsir. Padahal ayat tadi itu, al-mu'minuna wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal qanitat, itu menjelaskan bahwa orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, kata Allah sama-sama mendapatkan ampunan. Para ulama menjelaskan, laki-laki dan perempuan itu sama-sama mendapatkan ampunan. Tidak ada berbeda. Laki-laki misalkan melakukan dosa, mohon kepada Allah, istighfar, maka diampuni. Begitu juga perempuan. Ketika dia melakukan dosa, istighfar kepada Allah, maka akan diampuni. Nah ini salah satu kaidah tafsir. Dan harus paham. Dan kalau ada kelompok yang serampangan tadi dalam menafsirkan Al-Quran, maka itu adalah kelompok yang sesat. Kita katakan itu adalah kelompok yang sesat. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai hukum Islam. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai hukum Islam. Dalam Islam, hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua, para ulama sudah berijtima, sudah sepakat, ijma, hukum Islam yang kedua adalah hadis Rasulullah. Yaitu segala ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau. Ini sebagai hukum Islam. Tapi memang ada kelompok-kelompok yang mengatakan ingkarus sunnah. Itu ada ternyata. Mereka tidak mau beriman terhadap as-sunnah. Hadis Nabi mereka tolak. Mereka ngaku Islam, mereka hanya mengambil hukum dari Al-Quran saja. Ini ternyata memang ada, Bu. Kenapa mereka tidak mengimani al-hadis, tidak mengimani as-sunnah? Karena mereka berpendapat bahwa hadis itu adalah hasil karangan dari para perawi, bilangnya. Memang dulu ketika di zaman-zaman Rasulullah tidak ada kodifikasi atau pengumpulan hadis. Para sahabat dulu mereka tahu hadis itu dari hafalan. An Abi Hurairah, misalkan dari siapa, an Rasulullah SAW. An. Jadi misalkan saya menyampaikan hadis ke jenengan ke siapa. Nah itu diingat. Jadi mboten wonten mencatat hadis itu tidak ada. Barulah ketika di zaman-zaman Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ad-Darimi dan imam-imam hadis yang lain, mereka itu mencoba untuk mengumpulkan hadis. Hadis yang hanya awalnya dihafal, Imam Al-Bukhari misalkan,
dari Bukhara melakukan perjalanan mencari para perawi, kemudian mengumpulkan hadis, dicatat hadisnya. Misalkan ke A, ditanya, A dapat hadis, misalkan dapat hadisnya seperti apa? Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa misalkan. Ini dapat dari siapa? Dari si B. Imam Al-Bukhari datang ke si B. Si B betul nggak dapat hadis seperti ini? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya betul. Dapat dari siapa? Dapat dari si C misalkan. Dicari si C. Nah, akhirnya ketika mentok-mentoknya nanti sampai ke Rasulullah. Dan Imam Al-Bukhari ini salah satu perawi hadis yang sangat mutasyaddid atau sangat teliti, sangat ketat dalam menerima hadis. Dilihat perawinya itu apakah dobit hafalannya atau tidak. Dobit itu kuat hafalan. Ketika meriwayatkan hadis ditanya, apakah dia sering-sering lupa atau tidak ini? Kalau sering-sering lupa, oh berarti enggak dobit. Hadisnya enggak sahih. Atau yang kedua, perawinya ini bersambung atau tidak. Ittisal sanad kalau dalam bahasa hadisnya. Jadi dari perawi A, B, C, D, E sampai Rasulullah itu apakah memang benar-benar bertemu atau tidak? Yang ketiga adalatul ruah. Adil. Rawinya itu adil atau tidak? Adil di sini dalam ilmu hadis seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil. Orangnya terjagalah, perlu iman, bertakwa kepada Allah. Hadisnya ini kemudian yang keempat, ghairus syad, tidak janggal, tidak aneh. Wa ghairul illah dan tidak ilat, tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, Imam Al-Bukhari ini Ibu-ibu, ketika ada hadis yang salah satu syaratnya ini tidak terpenuhi, maka tidak diambil oleh Imam Al-Bukhari. Beliau sangat mutasyaddid atau berhati-hati sekali dalam meriwayatkan hadis. Maka sekarang ketika ada hadis yang rawahu Al-Bukhari, maka itu tidak perlu diragukan lagi kesohihannya, keaslihannya. Karena beliau memang sudah berusaha semaksimal mungkin hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Diteliti dengan sangat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, maka ketika ada golongan yang mengingkari hadis, maka golongan tersebut adalah golongan yang sesat. Ketujuh, menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lain. Kalau ada yang menghina, yang melecehkan, maka jelas itu adalah golongan yang sesat. Kemudian yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad pernah mengatakan, Ana khotamul anbiya wal mursalin. Aku ini adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi nabi. Kalau ada yang ngaku, dulu misalkan di zaman Abu Bakar ada yang bernama Musailamah al-Kazzab. Kemudian dulu di Indonesia ada Ahmad Musadek, yang Lia Eden yang mengaku nabi. Kemudian yang dari India itu siapa, Bu? Siapa itu? Nggih. Mirza Gulam Ahmad nggih, yang mengaku nabi. Nah, itu semuanya tertolak. Karena Nabi Muhammad sudah tegas mengatakan saya adalah penutup nabi dan rasul. Maka ketika ada yang mengaku kepanjenengan misalkan saya itu nabi, dapat wahyu dari Allah, maka jelas ini adalah golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Kemudian yang 9, merubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Merubah,
menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, misalkan sholat kita sehari ada 5 waktu yang wajib, kita kurangi jadi 4 waktu, tidak diperbolehkan. Atau kita tambah menjadi 6 waktu, tidak diperbolehkan. Puasa yang wajib itu ada puasa Ramadan atau puasa nazar. Kalau kita tambah ada puasa mutih misalkan, nah ini termasuk menambah-nambah syariat. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sholat yang awalnya maghrib 3 rakaat, ditambah 4 rakaat biar pahalanya banyak, nah ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi yang ke-9 ini bahwa aliran dikatakan sesat manakala merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Kemudian yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Mengkafirkan secara sesama muslim tanpa dalil syar'i. Akhir-akhir ini ya di zaman sekarang itu banyak berkembang bahwa merasa dirinya itu kelompok yang paling benar, kelompok yang paling sunnah, kelompok yang mengikuti ajaran Al-Quran, sehingga ketika melihat kelompok-kelompok yang lain, mereka mengatakan itu adalah kelompok yang sesat, kelompok yang kafir, padahal sejatinya ajaran-ajarannya adalah sama. Misalkan di Suriah ibu-ibu, ada kelompok namanya ISIS. Mereka itu mengkafirkan kelompok-kelompok yang ada di luar kelompok mereka. Ketika ada orang yang tidak mau berbaiat dengan khalifahnya mereka, maka mereka halal darahnya, kata mereka. Maka di sana itu di Timur Tengah perang saudara itu terjadi. Sama-sama Islam antara kelompok ISIS dengan kelompok Jabal Nusrah misalkan. Dengan kelompok yang lain. Padahal sama-sama Islam, akidahnya sama, ajarannya sama, hanya berbeda firqah saja, berbeda kelompok, tapi mereka mengkafirkannya. Padahal memvonis seseorang itu kafir, tanggungannya sangat besar. Kafir itu kan artinya sudah keluar dari Islam. Amalannya semuanya tertolak. Maka jangan mudah kita mengkafirkan orang. Harus menggunakan penelitian terlebih dahulu. Harus menggunakan dialog terlebih dahulu. Bagaimana tabayun terlebih dahulu. Ya, kadang itu ya mohon maaf karena kita terlalu ta'assub dalam bergolongan, ya, ta'assub dalam berorganisasi. Ketika melihat organisasi yang lain, kita mengkafirkan, kita nggak mau ikut dengan mereka, nggak mau serawungan, nggak mau ngobrol, padahal sebetulnya adalah ajarannya itu sama, akidahnya sama, hanya berbeda dalam masalah-masalah khilafiyah, berbeda masalah yang cabang-cabang saja, yang kita misalkan di Muhammadiyah tidak kunut, yang di saudara kita NU kunut. Kita ketika melaksanakan sholat taraweh 11 rakaat, yang sana 23 rakaat. Ini masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah asal. Ya. Misalkan dalam masalah akidah, ada yang meyakini bahwa Allah itu di atas arsy, tapi ada yang meyakini juga Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Nah ini juga masalah furu'iyah saja. Dan kita masih tetap yakin Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, dan lain sebagainya. Maka yang ke-10 ini, golongan yang sesat yaitu golongan yang mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil-dalil yang syar'i. Maka dari itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita bisa menghindari 10 kriteria ini, maka kita insya Allah termasuk dari al-jamaah yang dikabarkan oleh Rasulullah akan masuk di surga. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, bisa mendalami ilmu agama lebih dalam lagi, sehingga ketika ada pemahaman yang agak aneh di antara kita, nggih ibu-ibu, tolong segera cross check. Kita itu harus ada rasa curiga loh. Kok sholatnya kayak gitu? Loh kok misalkan puasanya kayak gitu? Loh kok azannya kok beda dengan azan yang kita sering dengar? Cara berpakaiannya kok berbeda? Kita harus ada rasa curiga di situ. Ya. Siapa tahu itu adalah
cek. Siapa tahu kelompok-kelompok yang berbeda itu adalah kelompok-kelompok yang sesat. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok yang dikabarkan oleh Allah, satu kelompok al-jamaah ini yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan, dapat menambah keilmuan kita, dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang berkah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Rusdan yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Oh, nggih. Nggih. Oh, di Sumatera itu. Oh, nggih. Nggih. Kenapa kok awalnya orang betul nggih, paham agamanya nggih leres, tapi kok tiba-tiba bisa ikut-ikutan aliran yang menyimpang? Yang pertama saya katakan karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Makanya ilmu itu dalam beragama sangat penting. Imam Al-Bukhari saja, Bu, dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari itu meletakkan bab awal itu al-ilmu qoblal amali. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu mengilmui dulu sebelum berkata dan beramal. Itu Imam Al-Bukhari. Karena kita dalam beragama ini harus ada ilmunya. Makanya nyuwun sewu sekali. Saya itu kadang sedih ketika lihat ada orang Islam yang ngaji saja nggak mau, datang ke kajian nyari ilmu agama itu nggak mau, sukanya ya nyuwun sewu lebih tertarik dengan kehidupan dunianya, disibukkan dengan kerjanya, sampai pagi siang malam terus kerja nggak tahu waktu, lupa dengan agama. Kadang itu sedih gitu. Padahal apa sih yang kita cari di dunia, Bu? Dunia itu cuma sementara kok. Di dunia itu kita nggak bakalan lama, Bu. Kadang saya pun sendiri, loh kok sudah besar segini? Kayaknya kemarin tuh masih SD, masih SMP rasa-rasanya. Sekarang kok sudah besar. Mungkin panjenengan pun sama gitu. Dulu kayaknya masih masa-masa sekolah, masa-masa apa. Ternyata sekarang sudah punya anak, sudah punya suami, sudah mulai keriput, gitu. Nggak kerasa, gitu. Kadang saya tuh sedih. Maka berilmu dalam beragama itu sangat penting. Rasulullah sendiri mengatakan, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan, dari kecil sampai liang lahat. Harus terus-menerus kita cari ilmu. Itu yang pertama gitu. Kurangnya ilmu. Yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena iming-imingnya enak. Wah enak lah, sholat sekali tuh habis itu nggak ada kewajiban. Kan seneng mesti. Nah, cuman sholat sekali dikodok dalam satu waktu, habis itu 3 bulan setelahnya nggak ada kewajiban, kan enak, gitu. Makanya kalau mengikuti hawa nafsu, pasti akan keikut dalam kelompok-kelompok sesat itu. Ada juga kelompok yang mengatakan kalau boleh melakukan zina kok, nanti cukup dengan membayar, nanti dosanya terampuni. Nah ini juga kalau orang-orang yang senang mengikuti hawa nafsu, wah enak ya udahlah kayak apa-apa lah, ikut kelompok ini sajalah. Boleh zina, boleh minum khamr, boleh apapun itu, nanti tinggal bayar. Kalau orang-orang yang kaya kan seperti itu. Punya duit, nah, terserah, bebas. Boleh melakukan maksiat, kemudian setelah selesai, tinggal bayar saja. Nah, kalau menurut saya sih dua ini, Bu. Yang pertama kurang ilmu, yang kedua mengikuti nafsu. Mungkin yang ketiga tambahan, karena terlalu
fanatik atau ta'assub dengan seseorang. Nah, ini kadang juga yang jadi kritik di kelompok-kelompok yang lain, ya. Kadang itu ada tokoh-tokoh atau kiai-kiai yang sangat ditokohkan. Bahkan dia menganggap bahwa perkataan kiai itu ya harus dituruti. Perkataan kiai itu nggak boleh ditolak. Maka kemarin-kemarin itu ada yang kabar-kabar kayak misalkan seorang kiai di pondok mana sampai nyuwun sewu mencabuli santri-santri santriwatinya itu. Ketika ditanya kenapa kok mau? Ya memang kita diajarkan ketika kiai bilang A, kita nggak boleh nolak. Perkataan kiai itu kayak ibaratnya ya firman Allah atau sabda Rasulullah harus diikuti. Nah, kalau kita terlalu ta'assub gini, terlalu fanatik mendewakan seorang kiai, seorang tokoh, maka pun kita akan bisa terjerumus ke dalam pemahaman yang sesat. Itu nggih Bu paling. Yang pertama yaitu tentang kurangnya ilmu, yang kedua karena hawa nafsu, yang ingin simple, ingin mudah, yang ketiga karena terlalu ta'assub atau terlalu fanatik terhadap seseorang. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab.